Meski hitung-hitungan soal berapa jumlah tunjangan perumahan yang akan diterima anggota DPR setiap bulannya masih dikaji, perubahan soal pemberian fasilitas bagi wakil rakyat ini butuh kejelasan. Apakah alasan rumah dinas yang mulai rusak cukup realistis atau kebijakan ini adalah pemborosan anggaran negara? Kami akan diskusikan bersama anggota DPR fraksi Partai Demokrat Herman Hairon dan peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra Badiul Hadi. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Di mata Fitra, Mas Badiul, mana yang realistis? Apakah dengan menyiapkan hunian yang barangnya sudah jelas, rumah dinas kepada anggota DPR RI, atau diganti dengan tunjangan mengingat kerusakannya terus-terusan terjadi di rumah dinas itu? Ya, saya kira memang akan ada pilihan-pilihan ya yang harus diambil oleh kesekjenan dalam posisi ini. Apakah misalnya tetap akan menggunakan rumah dinas itu atau menggantinya dengan tunjangan. Tetapi kalau informasi sementara yang kami dapatkan, misalnya tunjangan itu akan diberikan kepada anggota dewan, kecuali pimpinan, karena pimpinan kan sudah mendapatkan perumahan yang lebih baik ya dibandingkan dengan anggota yang lain, kira-kira kayak gitu, karena sesuai dengan tugas pokok fungsi yang masing-masing anggota. Nah, yang kedua, saya kira memang beberapa alasan yang perlu diungkapkan ke publik, terutama oleh kesekjenan DPR, kira-kira apa alasannya. Kalau memang kerusakan, berapa persen kerusakan itu, dan dari total hampir 600 unit rumah itu berapa yang memang memiliki kerusakan parah dan tidak. Saya kira itu harus diungkap dulu ke publik, kan, yang disampaikan transparansi itu menjadi sangat penting agar masyarakat tahu. Tadi disampaikan Pak Heron, tidak ada polemik terhadap rencana kebijakan ini. Yang selanjutnya kan kalau tidak salah dengar kan ini juga ada kaitannya dengan rencana IKN ya, kepemimpinan ke IKN ya Pak Heron ya. Nah, itu saya kira juga menjadi pertimbangan. Tetapi, kalau dilihat kan permintaan DPR kemarin agar kantor DPR dibangun di paling akhir lah, kira-kira kan begitu ya. Mesti nyaman ngantor di Jakarta kali Pak Heron ya. Nah, Oke. itu yang jadi pertimbangan. Kalau kemudian ini kok pertimbangannya soal ke IKN, saya kira ya paling tidak kan dalam waktu dekat. Artinya ya mengoptimalkan perumahan yang ada itu jauh lebih efisien dibandingkan dengan tadi hitung-hitungan sewa rumah di zona utama Senayan, zona utama Senayan, di Senayan sendiri maupun di Kebayoran yang rata-rata 500 juta per tahun. Kalau kemudian ini dihitung kan satu tahun sampai 290 miliar dikeluarkan. Dan kalau satu periode artinya 1,4 triliun Oke, yang harus berarti dikeluarkan kalau oleh dengan APBN. appraisal yang masih dihitung sekarang, menurut Fitra bisa jadi tiap anggota bakal mendapatkan angka berapa untuk tunjangan ini dengan, tadi kita juga menampilkan ya kisaran harga untuk kediaman di wilayah Senayan dan Kebayoran serta sekitarnya itu? Ini kalau hitung-hitungan kita ya, misalnya karena ini nanti melekat di penghasilan DPR ya antara 50 ke atas lah kira-kira tunjangan perumahan itu per anggota dewan ya, hitung-hitungannya dengan tadi 500 ya, rata-rata 500 juta per tahun, kemudian dikonversi menjadi 12 bulan ya, dihitung menjadi 12 bulan kan sekitar 50 ke atas pendapatan yang dikeluarkan, yang didapat oleh anggota DPR dari tunjangan perumahan itu kan kayak gitu. Mas Badiul juga terima kasih mewakili Fitra sudah berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Terima Selamat kasih. sore. Oke, terima kasih. Sore. Sore.